bisa saja kita lewati begitu saja tanpa ada ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan Allah berharap juga kita memahami apa-apa yang sudah Allah gariskan, agar supaya kita tahu apa yang Allah mau dengan pemahaman yang sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, terima kasih kepada para admin, kepada host juga yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing pada pagi hari ini. Topik kita kali ini mungkin sedikit membahas tentang sebuah surat dalam Al-Quran, surat yang justru yang menariknya adalah surat ini membahas tentang sebuah bangsa lain. Justru surat ini membahas tentang bangsa yang bukan bangsa Arab itu sendiri. Jadi ketika pertama surat kita akan membahas tentang surat Ar-Rum, bangsa Romawi, surat bangsa Romawi. Jadi saya mengambil topik kali ini juga dari ceramahnya Ustadz Noman tentang surat Ar-Rum juga. Cuman kalau ceramah beliau itu mungkin kalau nggak salah ada 3 part. Nah, isinya itu 3 jam, berarti satu part isinya 1 jam, berarti ada 3 jam ngebahas tentang surat Ar-Rum. Cuman saya tidak akan membedah sebanyak itu, karena beliau itu kalau nggak salah sampai ayat 10 atau 15 gitu nggak salah. Saya akan sedikit membahas tentang surat ayat pertama sampai ayat 1 sampai ayat 6 tentang tentang forecasting sebenarnya. Tentang ada banyak hal sebenarnya dari ayat pertama sampai ayat 6 tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman tentang surat Ar-Rum. Tadi seperti yang saya bilang, surat Ar-Rum ini surat yang menarik karena surat ini merupakan surat yang menjelaskan tentang bangsa yang bukan bangsa Arab itu sendiri. Sebenarnya ada banyak hal yang menarik, diantaranya surat Ar-Rum ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Jadi teman-teman, surat Ar-Rum ini surat yang diturunkan di Mekah, surat yang Allah berikan isinya itu tentang berita tentang kekalahan bangsa Romawi. Jadi tadi sudah dijelaskan. Saya mulai dari ayat pertama, Alif Lam Mim, dimulai dengan surat dengan ayat mutasyabihat atau ayat huruf muqatta'ah. Jadi para ulama-ulama yang mutakhasis di bidang ulumul Quran mengatakan kalau misalnya huruf-huruf surat-surat sebagian besar atau biasanya surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu adalah surat-surat yang di dalamnya ada berita atau ada cerita yang penting yang ingin Allah sampaikan, yang ingin Allah inginkan supaya ibrahnya bisa kita ambil. Biasanya tuh ibrah yang terkandung dalam cerita atau dalam berita yang Allah sampaikan dalam surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah itu secara tidak eksplisit sebenarnya Allah menyampaikan beritanya. Allah menginginkan kepada para umat dan kepada kita, maksudnya kepada Rasulullah, para sahabat dan kepada kita yang senantiasa beriman kepada Al-Quran untuk senantiasa mencari tahu atau memahami kira-kira kandungan atau ibrah apa yang ingin Allah sampaikan dalam surat-surat yang Alif Lam Mim, surat Maryam, yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Itu pertama. Terus kemudian surat ini kemudian dibuka setelah ayat pertama dilanjutkan Rum, yang artinya bangsa Romawi telah dikalahkan,
ditaklukkan. Teman-teman, surat Ar-Rum ini seperti yang saya sebutkan tadi, surat Ar-Rum ini diturunkan di Mekah, kenabian, tahun kelima kenabian, artinya bahwa Nabi SAW itu ketika diberikan wahyu itu kan usia 40 tahun. Ini berarti sekitar usia Nabi sekitar 45 tahun, artinya bahwa usia perjalanan dakwah Nabi SAW di Mekah yang 13 tahun itu tuh baru bermulai 3 tahun. Ketika surat Ar-Rum ini diturunkan. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan, jadi intinya bahwa surat ayat kedua ini menjelaskan tentang kekalahan bangsa Romawi. Jadi ketika ayat ini diturunkan, sebenarnya sekilas tentang ayat kedua ini, jadi dulu ketika di zaman Nabi SAW, bahkan sebelum zaman Nabi SAW pada masa itu, yang menguasai dunia, ada dua poros kekuatan yang menguasai dunia kurang lebih. Bangsa Persia menguasai dari kebanyakan negara-negara timur, wilayah timur itu dikuasai oleh bangsa Persia, dan kemudian sebagian besar wilayah-wilayah barat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Bahkan pada mulanya ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, di wilayah timur dunia dikuasai oleh seorang raja Persia yang namanya Cyrus, atau kita menyebutnya Khoros kali ya. Khoresh, kalau nggak salah Khoresh dalam Alkitab. Jadi beliau ini adalah seorang raja Persia yang kemudian menguasai sejak dulu kala itu sudah menguasai bangsa Persia ini lumayan adikdaya sebenarnya. Jadi mereka bahkan sudah bertemu dengan Zulkarnain pada saat itu, bangsa ini mereka. Jadi Raja Cyrus ini kemudian beranak pinak, maksudnya punya keturunan yang cucu-cucunya itu mendirikan kerajaan yang kemudian kelak akan menjadi bangsa Persia atau orang-orang yang beragama Majusi yang menyembah api dan segala macam. Di sisi lain, di belahan dunia lainnya, setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, bangsa Romawi kemudian menguasai wilayah Yerusalem setelah setelah dakwah dari Nabi Isa alaihissalam selesai beberapa tahun. Kemudian mereka pun mulai bergerak untuk mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu, bangsa Romawi pada saat itu. Kemudian mereka mulai mengambil alih Yerusalem sebelumnya. Terus mereka menghancurkan segala macam hal yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kemudian 300 tahun setelah itu, setelah wafatnya Nabi Isa, kemudian setelah mereka masuk ke Yerusalem, kemudian ke bangsa Romawi kemudian memeluk agama Kristen. Terus mereka membangun kembali pusat kota atau membangun kembali keperadaban yang ada di Yerusalem. Ini dijelaskan oleh Ustaz Nu'man Ali Khan juga di dalam ceramahnya. Terus kemudian sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 571 Masehi berarti ya, 30 tahun setelahnya, sekitar 600-an berarti 30 tahun 40 tahun itu bangsa Romawi sama bangsa Persia memang sedang terjadi perebutan wilayah pada saat itu. Jadi ketika Nabi lahir, ketika usia Nabi 30 sampai 40 tahun itu memang sedang terjadi perebutan wilayah, peperangan yang dahsyat yang dilakukan oleh kedua bangsa ini. Masih terus berlanjut dari zaman dulu tuh, sampai bahkan Nabi SAW lahir, itu kedua bangsa ini itu masih terus-menerus melakukan peperangan untuk memperebutkan wilayah. Pada saat itu secara tidak sengaja, kebetulan ketika usia Nabi ke-40 pada saat itu, yang kemudian menang adalah bangsa Persia. Kebetulan pada saat dia menang adalah bangsa Persia. Teman-teman, kemudian Allah menurunkan surat Ar-Rum ini, ayat tadi yang saya sebutkan, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Allah menjelaskan kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kenapa sampai Ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah kalah. Jadi setelah itu,
Jadi setelah usia kelima kenabian, dakwah 5 tahun setelah Nabi SAW diberikan wahyu. Teman-teman, yang menarik di sini adalah bahwa sebelum kita lanjut ke ini yang kedua ya, slide yang kedua ya. Jadi yang menarik dari sini adalah teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum ini dan memberitahuan kepada para sahabat, kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum, memberikan berita bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan. Jadi memang pada saat itu berita sudah mulai tersebar tentang kekalahan bangsa Romawi atas Persia. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan detail penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, telah kalah bangsa Romawi pada saat itu. Apa tujuannya Allah memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, teman-teman? Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini adalah surat Makkiyah, masih surat yang diturunkan di Mekah pada tahun kelima kenabian. Artinya bahwa teman-teman, di antara 13 tahun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ini baru tahun kelima. Jadi kalau kita mau menghitung, kurang lebih ini sangat sedikit penduduk yang memeluk Islam pada zaman ini, itu masih sangat sedikit. Kalau kita mau hitung, kurang lebih yang hijrah ke Madinah pada zaman itu maksudnya, itu sekitar 200-an orang. Terus sebelumnya yang hijrah ke Habasyah, kaum muslimin muhajirin, maksudnya kaum muslimin Mekah, yang hijrah ke Habasyah itu sekitar 85 orang, teman-teman. Di antara total 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Artinya bahwa ada sekitar 285 orang yang memeluk Islam pada zaman itu, setelah 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, teman-teman. Dan ini masih tahun kelima. Itu tadi saya ngomong 285 itu setelah akumulasi dari 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Sedangkan surat Ar-Rum ini turun ketika masa kelima kenabian, yang artinya bahwa orang Islam itu masih sangat sedikit. 285 itu 13 tahun dakwah, akumulasi 13 tahun dakwah. 285 orang yang memeluk Islam. 285 orang itu kayaknya dengan followers dari komunitas Nak Indonesia pun masih banyak followers antum semua gitu maksudnya. Karena 285 itu masih sangat sedikit. Akumulasi dari 13 tahun dakwah. Yang 5 tahun, artinya bahwa pada masa kelima tahun kelima kenabian, ketika surat Ar-Rum ini turun, pemeluk muslim itu masih sangat sedikit. Mungkin kurang lebih masih kurang dari 20 atau 30 orang kayaknya. Ketika Allah menurunkan surat Ar-Rum. Kenapa sampai Allah harus menurunkan surat Ar-Rum, memberikan pengetahuan kepada bangsa, kepada Nabi SAW dan para sahabat tentang kejadian yang terjadi di peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia dalam memperebutkan daerah Mesopotamia pada saat itu. Kenapa? Padahal mereka masih sedikit sekali. Maksudnya kenapa sampai Allah harus memberikan pemberitahuan berita tentang kabar ini kepada komunitas yang masih sangat sedikit? Buat apa? Jadi teman-teman, ini menariknya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang surat Ar-Rum kepada Nabi SAW dan para sahabat ketika satu yang meskipun mereka masih sedikit jumlahnya, tidak lain tidak bukan adalah supaya untuk memberikan pengajaran kesadaran geopolitik kepada mereka, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa memberikan pengajaran kepada mereka tentang geopolitik, tentang pemahaman atas apa yang sedang terjadi di dunia pada saat itu, kondisi peperangan antara bangsa, antar negara yang sedang terjadi pada masa itu tuh apa sebenarnya kepada para nabi dan para sahabat. Karena Allah bilang kepada mereka, kepada para nabi dan para sahabat pada saat itu dengan menurunkan surat Ar-Rum, seakan-akan dan bilang bahwa kelak kalian akan menjadi bangsa yang besar, kalian akan menjadi sebuah negara, sebuah bangsa yang akan sejajar dengan orang-orang yang ada di surat Ar-Rum ini. Akan sejajar dengan bangsa Persia, sejajar dengan bangsa Romawi. Allah bilang, meskipun pada saat itu mungkin jumlah mereka masih sekitar kurang lebih dari 50 orang. Kurang lebih dari 30 orang pada saat itu. Tahun kelima kenabian. Masih sedikit sekali para pemeluk Islam pada saat itu. Cuman Allah tetap memberikan bisyarah kepada para nabi dan para sahabat pada saat itu bahwa kelak nanti kalian akan menjadi penguasa sebagaimana orang-orang yang diceritakan di surat Ar-Rum ini. Bangsa Persia dan bangsa Romawi. Maka sejak awal ini Allah memberikan pengajaran tentang
kesadaran geopolitik kepada Nabi dan para sahabat, agar supaya kelak mereka sudah memegang tampuk kepemimpinan, memegang kekuasaan atau memegang kendali sebuah negara. Mereka sudah paham tentang letak-letak atau peta-peta bangsa-bangsa mana yang kira-kira akan menjadi musuh mereka, yang kira-kira akan menjadi kawan mereka, kurang lebih seperti apa. Makanya Allah memberikan penjelasan surat Ar-Rum justru jauh-jauh sebelum sebelum Daulah Madinah itu berdiri, teman-teman. Ini masih tahun ke-5 Hijriah, masih tahun ke-5 kenabian. Bahkan Nabi belum hijrah ke Madinah. Daulah Madinah bahkan belum berdiri. Belum ada bangsa, belum ada negara Islam pada saat itu, belum ada kepemimpinan Islam pada saat itu. Daulah itu belum ada, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada Nabi SAW tentang fenomena geopolitik yang terjadi pada saat itu, tentang peperangan dunia antara bangsa Persia dan bangsa Romawi kepada Nabi SAW dan para sahabat. Baik, silahkan bisa lanjut ke ini selanjutnya. Baik. Jadi setelah Nabi SAW memberikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum tadi di kepada Nabi SAW. Yang menarik, teman-teman, setelah setelah diturunkannya surat Ar-Rum kepada Nabi dan para sahabat pada saat itu, yang terjadi adalah, jadi setelah kabar tentang berita kekalahan Romawi atas Persia atau kemenangan Persia atas Romawi, orang-orang di antara dominasi, di antara segala hiruk-pikuk peperangan yang terjadi pada saat itu di antara Persia dan Romawi. Jadi kan kayak misalnya istilah kata tuh kayak misalnya lagi terjadi perang dunia kayak waktu itu antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu sedang terjadi pembahasan di sebuah tempat yang masih sangat amat sedikit, yang bahkan jadi bangsa Romawi dan Persia pada saat itu memperebutkan segala wilayah-wilayah. Disebutkan para tafsir, ahli tafsir bilang bahwa wilayah Mesopotamia, wilayah Turki, wilayah Syam pada saat itu dan terdekat-dekat dan sekitar-sekitar situ memperebutkan wilayah ini sebenarnya. Bangsa Persia bahkan sudah berhasil menduduki Yerusalem, Palestina yang mana masuk dalam wilayah Syam, dan bahkan sudah hampir menaklukkan Konstantinopel. Jadi teman-teman, orang bangsa Romawi ini punya dua poros kekuatan politik. Pada saat itu bangsa Romawi khususnya, mereka punya dua poros kekuatan. Pertama, mereka punya poros kekuatan spiritual, pusatnya itu ada di Vatikan, dan kedua, pusat kekuatan politiknya itu ada di Konstantinopel yang sekarang menjadi Turki pada saat itu. Jadi Konstantinopel ini adalah pusat kekuasaan politik pada saat itu bangsa Romawi yang ketika peperangan dengan Persia pada saat itu Persia sudah hampir menduduki Konstantinopel. Mereka sudah berhasil mengambil wilayah Syam, tinggal Konstantinopel ini, teman-teman. Akhirnya bahkan dikatakan bahwa Raja Heraklius itu sampai mundur ke benteng Konstantinopel karena untuk menjauhkan diri dari serangan Persia pada saat itu, teman-teman. Nah, di antara peperangan perebutan wilayah di dunia pada saat itu antara bangsa Persia dan bangsa Romawi untuk mengambil wilayah-wilayah ini di jalan mereka. Ada satu wilayah yang menariknya, satu wilayah yang bahkan tidak tersentuh oleh dominasi kedua bangsa ini. Tidak tersentuh. Mereka tahu ada wilayah ini dan ada peradaban di situ, ada manusia di situ. Cuma mereka tuh sengaja tidak mau menyentuh wilayah itu. Lebih ke tidak menarik, teman-teman. Kenapa? Ya seperti kita ketahui bahwa ada wilayah Hijaz, yaitu di antara Mekah dan Madinah, semenanjung Arab Saudi ini, semenanjung Arab ini tidak menjadi bagian dari dominasi kedua bangsa ini, tidak menjadi tidak menjadi wilayah yang disentuh oleh bangsa Romawi atau bangsa Persia pada saat itu, karena tidak ada yang menarik dari wilayah ini. Isinya itu cuma gurun pasir, bebatuan, panas, gersang, kering, tandus. Buat apa mereka ke situ kan? Jadi bangsa Persia dan Romawi itu sama sekali tidak melirik daerah Hijaz ini. Makanya mereka hidup dengan, ketika terjadi perang dunia, istilahnya terjadi perang dunia pada saat itu, bangsa Arab ini, orang Quraisy dan Nabi dan para sahabat ini santai-santai aja di sana, di Mekah dan Madinah. Di Mekah pada saat itu, karena emang tidak ada yang tidak ada yang menyentuh wilayah itu pada saat itu, teman-teman.
emang tidak menarik menurut mereka, akhirnya dibiarkan. Akhirnya terjadilah peperangan berkecamuk di antara itu, sampai akhirnya berita tersebar atas kemenangan Persia, berita tersebar kemenangan Persia atas Romawi mulai tersebar di semenanjung Arab pada saat itu. Kaum musyrikin yang tahu bahwa ayat ini yang tahu bahwa berita tentang kekalahan Romawi atas Persia ini menjadikan sebuah momentum untuk mengolok-olok kaum muslimin pada saat itu. Karena kita tahu kalau misalnya orang-orang Quraisy itu merasa mereka tuh punya ikatan batin, punya keyakinan yang sama dengan orang-orang Majusi pada saat itu. Ini juga dijelaskan oleh Dr. Noman tentang ikatan batin yang terjadi antara orang Quraisy, kafir Quraisy dan bangsa Persia. Jadi mereka melakukan momentum kekalahan Romawi atas Persia ini, kemenangan Persia atas Romawi ini, untuk menjadikan bahan olok-olokan kepada kaum muslimin pada saat itu. Jadi mereka merasa bahwa kemenangan Persia adalah kemenangan mereka, karena kayak seakan-akan mereka bilang kalau kita punya keyakinan yang sama gitu kan. Kita punya keyakinan yang sama dengan bangsa Persia. Mereka menyembah roh nenek moyang juga, mereka menyembah api, mereka menyembah sesuatu yang bukan yang disembah oleh kalian. Itu bahkan itu yang dikatakan oleh bangsa orang Quraisy pada Nabi SAW dan para sahabat. Makanya di sini juga disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, wa kanatir rum ahlul kitabin yantasibuna ila Taurat wal Injil. Jadi dikatakan kalau misalnya bangsa Romawi itu mereka adalah bangsa-bangsa ahlul kitab yang mana mereka itu beriman, menisbatkan diri mereka kepada Taurat dan Injil. Wahum aqrabu ilal muslimin minal fars. Dan mereka itu bangsa yang lebih dekat kepada kaum muslimin dibanding bangsa Persia. Ini pun disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Kalau misalnya orang-orang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka lebih dekat ikatannya dengan orang-orang Islam dibanding dengan orang-orang yang bukan ahlu kitab. Fakal muslimun yuhibbuna ghalbatahum wa dhuhuruhum 'ala al-fars. Jadi orang-orang muslimin ini pun mereka ingin supaya orang-orang Romawi itu bisa memenangkan peperangan atas bangsa Persia. Wa kana musyrikuna lishtirakihim wal fars fi syirk yuhibbuna zuhur al-fars 'ala ar-rum. Dan orang-orang musyrik pun mereka dengan kesyirikan mereka ingin supaya bangsa Persia pun memenangkan peperangan antara peperangan mereka dengan bangsa Romawi. Jadi teman-teman di sini dijelaskan oleh di tafsir ini kalau misalnya emang ikatan keyakinan itu emang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Ini pun dijelaskan sama Dr. Noman kalau misalnya emang orang-orang ketika pertama kali kita tuh lebih dekat dengan orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani ketimbang dengan orang-orang yang non ahlu kitab, maksudnya orang-orang kafir, yang orang non muslim yang di luar ahlu kitab, di luar Yahudi dan Nasrani, orang Majusi, baik agama-agama yang non samawi itu lebih dekat. Karena ketika pertama kali Nabi SAW mendakwahkan kepada suku Khazraj di Madinah, suku Yahudi pada saat itu pun itu lebih mudah dipahami oleh oleh orang-orang suku Bani Khazraj, karena mereka pun sudah punya wahyu atau sudah punya pengetahuan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Makanya mereka ketika masuk Islam pun lebih mudah ketimbang dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW di Mekah sebanyak 13 tahun, selama 13 tahun, tapi tidak ada sedikit pun bangsa Quraisy yang mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Mereka bilang ini bahkan kita nggak pernah tahu, dalam Al-Quran disebutkan, mereka bilang, orang Quraisy bilang, ini tidak pernah diceritakan oleh bapak-bapak kami sebelumnya, oleh nenek moyang kami sebelumnya. Agama yang kau bawa ini agama apa, Muhammad? Kami tidak pernah mendengar tentang ini. Beda dengan suku Khawarij, suku Aus, dan suku-suku Yahudi ketika
Nabi SAW berdakwah kepada mereka, mereka langsung menerima karena mereka paham dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, karena dekat hubungannya. Mereka bahkan tahu Al-Quran, tahu tentang nubuat yang Nabi bawa ya, tentang itu. Makanya ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi pun lebih dekat ikatan kaum muslimin dengan bangsa Romawi pada saat itu. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman ketika di antara ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ghulibatir rum gitu kan, Allah menurunkan bahwa setelah Allah memberitahu bahwa nanti nanti bahwa bangsa Persia ini akan menang. Oke, ada slide yang kelewat kayaknya deh. Coba maaf sebelumnya. Oh ya. Jadi teman-teman, setelah Allah memberikan penjelasan memberikan wahyu berupa bangsa Romawi telah kalah dan menjadikan bahan olok-olokan oleh bangsa Quraisy, kemudian ini menjadi sebuah pukulan kepada Nabi SAW dan bangsa dan para sahabat pada saat itu. Kemudian Allah menurunkan surat Ar-Rum khusus untuk memberikan pembelaan kepada Nabi SAW, memberikan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan, apa yang menjadi trash talking pada Nabi SAW dan para sahabat pada saat itu, yang dibilang bahwa guys, kalian tuh kalah sebenarnya karena bangsa Romawi itu sama di posisi kalian, mereka beriman kepada ahli kitab, mereka beriman kepada nabi, beriman kepada revelation of God gitu kan, sesuatu yang turun dari langit, sedangkan dan mereka kalah, sedangkan kami sama seperti orang Persia, mereka menyembah api, mereka menyembah nenek moyang, kami pun sama punya keyakinan yang sama. Artinya bahwa grup kalian atau kelompok kalian itu sebuah kelompok yang kalah dibanding dengan apa yang kami yakini. Kira-kira seperti itu trash talking yang mereka bilang kepada Nabi SAW dan para sahabat pada saat itu. Makanya Allah turunkan surat Al-Rum, Ghulibatir Rum. Terus di ayat selanjutnya Allah memberikan pembelaan kepada kaum muslimin dengan memberikan ramalan sekaligus berita gembira. Di ayat ketiga, Allah fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah bilang bahwa peperangan ini di negeri terdekat mereka, fi adnal ard. Jadi Dr. Noman menjelaskan bahwa adna itu artinya the closest. Jadi wilayah yang terdekat. Wilayah ini disebut bahwa wilayah terdekat itu maksudnya wilayah Syam pada saat itu, atau mungkin kita lebih mengenal dengan Mesopotamia maksudnya. Jadi wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordan pada saat itu, dan sebagian dari wilayah Turki pada saat itu masuk ke wilayah Syam. Makanya Allah fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan ada para ulama yang menafsirkan bahwa arti dari negeri yang terdekat ini adalah dibilang bahwa ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa negeri terdekat ini maksudnya adalah orang-orang Romawi. Mereka itu kalah di kandang mereka sendiri. Artinya bahwa peperangan yang terjadi antara bangsa Persia dan Romawi ini tuh bukan di jauh dari negara mereka, enggak. Bangsa Persia itu mengalahkan bangsa Romawi di depan mata mereka sendiri. Artinya mencaplok wilayah kemenangan yang didapatkan oleh bangsa Persia itu mengalahkan bangsa Romawi itu di wilayah jajahan atau di wilayah kekuasaan bangsa Romawi itu sendiri. Makanya itu adalah penafsiran dari para ulama lain yang mengartikan tentang fi adnal ardi, wilayah di negeri yang terdekat. Tadi ada yang mengatakan bahwa terdekat dengan kaum muslimin pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bangsa terdekat adalah maksudnya adalah wilayahnya bangsa Romawi itu sendiri. Mereka dikalahkan di kandang mereka sendiri. Jadi teman-teman, ketika Allah menurunkan ayat ketiga ini, itu dikhususkan untuk memberikan pembelaan kepada kaum muslimin pada saat itu. Ketika orang-orang Quraisy memberikan trash talking kepada mereka bahwa kalian tuh kalah segala macam bla 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 bla, Allah menurunkan surat Ar-Rum untuk menguatkan hati kaum muslimin bahwa tenang saja, bahwa mereka setelah kekalahannya itu, bangsa Romawi setelah kekalahannya itu
nanti mereka akan menang, mereka akan bangkit kembali, kemudian mereka akan menjadi pemenang di antara peperangan antara bangsa Persia dan Romawi. Mereka akan menang atas bangsa Persia. Itu yang Allah berikan ramalan dosa berita gembira pada saat itu. Jadi akhirnya di momentum ini dijadikan oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk membalas apa yang dikatakan oleh bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka bilang bahwa insya Allah nanti Romawi akan bangkit, karena mereka tuh optimis. Para sahabat pada saat itu mereka sangat optimis ketika ada ayat yang khusus diturunkan untuk membela mereka atas cemoohan atau olok-olokan bangsa Quraisy pada saat itu. Allah menurunkan surat khusus untuk membela mereka. Itu kan tentang tadi itu olok-olokan bangsa Quraisy. Allah bilang kalau mereka nanti bahwa bangsa Persia ini akan bangkit kembali terus akan menang atas bangsa Romawi ini akan bangkit kembali terus menang atas bangsa Persia. Terus orang Quraisy bilang, kalian yakin? Tahu dari mana maksudnya? Kalian bisa seyakin itu dari mana kalau misalnya bangsa Romawi itu akan menang atas bangsa Persia? Sedangkan kita tahu, mereka bilang, kalau bangsa Persia ini sudah mengalahkan bangsa Romawi, bahkan di halaman mereka sendiri, maksudnya bahkan di kandang mereka sendiri, bangsa Persia ini menang atas Romawi, itu bukan di wilayah Persia, tapi di wilayah Romawi loh. Ini kata kaum Quraisy kepada para sahabat, mereka nih orang Persia ini menang atas Romawi di wilayah mereka sendiri loh, di wilayah Romawi loh. Bahkan mereka sudah mengambil Yerusalem dari tangan Romawi, mereka bahkan sudah mengambil sebagian wilayah Mesopotamia, mereka sudah mengambil bahkan sedikit wilayah dari Bizantium Romawi atau Konstantinopel pada saat itu. Bagaimana caranya orang-orang Romawi bisa menang atas bangsa Persia? Mereka bahkan sudah tidak punya wilayah, kata orang-orang Quraisy pada kepada para sahabat dan Nabi pada saat itu. Akhirnya para sahabat mereka bilang, oke, kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada Nabi SAW. Kata mereka, yaudah, kalau berani kita taruhan aja, kata mereka gitu kan. Karena pada saat itu mereka ngajak, wahai Abu Bakar, kalau emang kamu berani, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh teman kamu, Muhammad, maksudnya Rasulullah SAW, kita taruhan aja. Kalau misalnya, kan kamu bilang kalau misalnya bangsa Romawi akan menang kan? Oke, kalau gitu kita taruhan aja. Kata Abu Bakar, oke, taruhan. Saya taruhan 10 onta, kata Abu Bakar. Di dalam hadis ya, dalam hadis dikatakan seperti ini. Abu Bakar bilang, oke, kita taruhkan 10 onta. Oke, baik, 10 onta untuk kemenangan Romawi. Berapa tahun? Kata Abu Bakar, insya Allah sekitar 3 tahunan. Sampai akhirnya oke, deal. Sampai 3 tahun akhirnya 3 tahun insya Allah 3 tahun nanti bangsa Romawi akan menang. Begitu kata para sahabat bertaruh. Setelah 3 tahun berlalu, tidak terjadi apa-apa. Bangsa Romawi masih belum bisa memenangkan peperangan, artinya bahwa belum bisa mengambil kembali wilayah mereka. Bangsa Quraisy datang lagi, wahai Abu Bakar, gimana taruhan kita nih? Udah 3 tahun nih, belum terjadi apa-apa. Terus akhirnya mereka bilang tambah, insya Allah 7 tahun nanti. 7 tahun nanti, tahun ke-7 nanti, tambah 4 tahun berarti bangsa Romawi akan mengalahkan Persia, mengambil wilayah-wilayah mereka kembali. Kata mereka, oke, baik. Setelah 7 tahun berlalu, mereka kembali lagi, wahai Abu Bakar, ini gimana nih 7 tahun nih, taruhan kita gimana nih 10 onta nih, kata mereka. Kata Abu Bakar, oke, sebentar. Akhirnya para sahabat ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini gimana nih, kita akan kalah nih ya Rasulullah. Itu udah bertaruh segala macam, nih onta dan segala macam, gimana kalau kita kalah? Kata Nabi terus kemudian, ayat selanjutnya itu turun, bisa lihat ke slide selanjutnya. Bisa, oke. Sebelumnya. Jadi setelah mereka melakukan segala macam pertaruhan dan di tahun ke-7 kemudian belum ada tanda-tanda kemenangan bangsa Romawi. Terus Allah bilang di ayat keempat, fi bid'i sinin. Jadi dalam beberapa tahun lagi, artinya bahwa kemenangan yang akan didapatkan oleh bangsa Romawi itu
dalam beberapa tahun lagi. Karena setelah ayat ini turun, mereka tuh yakin. Akhirnya mereka taruhan tadi segala macam, ada yang taruh 10 unta, taruhan rumah segala macam. Dalam beberapa tahun, yang bilang 3 tahun, yang bertaruh 7 tahun, gitu kan? Setelah 7 tahun berlalu, bangsa Quraisy datang kepada para sahabat, gimana nih taruhan kita? Udah 7 tahun berlalu nih, kalian katanya bakal menang. Mana? Tidak ada yang benar dari kata-kata kalian nih. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana nih kita taruhan segala macam, udah ada yang bertaruh onta, ada yang bertaruh ini segala macam, ini belum ada tanda-tanda kalau bangsa Romawi akan menang ya Rasulullah. Ini terus gimana nanti? Kita akan dianggap pembohong kalau misalnya ini terjadi, ini kita diamkan ya Rasulullah. Terus kata Nabi bilang, wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak bid'ah sinin itu artinya berapa? Ya Rasulullah, berapa? Engkau dan Allah yang lebih tahu, kata Rasulullah bilang, kurang lebih 3 sampai 9 dalam bahasa Arab pun bid'un itu artinya 3 sampai 9. Hitungan jumlah 3 sampai 9 itu disebut bid'un. Jadi bid'ah ini Nabi bilang 3 tahun sampai 9 tahun nanti. Kata, ya wahai Abu Bakar, bilang kepada mereka, Nabi bilang, tambah 2 tahun lagi. Dalam hadis bilang gitu. Tambah 2 tahun lagi, tahun nanti, tahun ke-9 atau tambah 2 tahun lagi, insya Allah Romawi akan menang. Kata Nabi bilang, wahai Abu Bakar, bilang tambah 2 tahun lagi, kita akan menang. Terus, kata Nabi, kemudian, tambah taruhannya, 100 onta. Insya Allah kita akan menang, gak usah takut. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, 10 onta aja kita belum menang 10 onta, gimana antum nyuruh kita untuk nambah 100 onta gitu kan. Ini gimana nih, kita yakin. Insya Allah yakin. Tambah 100 onta taruhannya. Karena pada saat itu belum dalil tentang pengharaman qimar atau pengharaman taruhan itu belum ada waktu teman-teman pada saat itu. Jadi makanya Abu Bakar pun berani melakukan seperti itu kepada Nabi. Tambah 100 onta, insya Allah kita akan menang, kata Nabi SAW. Akhirnya tambah 100 onta, teman-teman. Alhamdulillahnya, surprisingly maksudnya. Jadi ketika setelah tahun ke-9 terjadi, atau setelah tahun 9 berlalu, akhirnya benar. Bangsa Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia dan mengambil kembali daerah-daerah jajahan mereka pada saat itu. Teman-teman, tahun ke-9 Hijriah. Persis dengan apa yang Allah ramalkan, Allah berikan, membuatkan kepada Nabi SAW, dan Nabi diceritakan kepada para sahabat bahwa nanti tahun ke-9 nanti, dalam beberapa tahun, untuk masih bid'ah 1 sampai 9 tahun, kekalahan bangsa Romawi akan kembali bangkit dan mereka akan mengalahkan bangsa Persia. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Allah bilang di ayat ini, ayat keempat ini, bahwa Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Jadi bahwa Allah tuh sudah tahu maksudnya tentu saja Allah sudah tahu tentang apa yang akan terjadi bangsa Romawi dan bangsa Persia. Jadi kaum muslimin pada saat itu, karena emang mereka itu masih tahun ke-5 Hijriah, teman-teman. Tahun ke-5 kenabian. Artinya bahwa emang lagi masa-masanya mereka untuk dikuatkan akidah mereka. Kira-kira mereka akan Allah pada saat itu. Bangsa pemeluk Islam masih sedikit, mereka masih diberikan kekuatan akidah oleh Nabi SAW agar supaya lebih yakin. Makanya ketika Allah turunkan surat ini, itu sekali kan menjadi ujian tes mental untuk mereka. Kira-kira mereka yakin dan percaya nggak dengan apa yang akan Allah ceritakan, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Makanya Allah bilang, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Jadi Allah tuh lebih tahu tentang urusan sebelum dan setelah kemenangan orang-orang bangsa pada saat itu. Kemudian teman-teman, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Yang mana teman-teman dari surat ini, dari ayat ini adalah setelah tahun ke-9 kenabian pada saat itu di Mekah, tahun ke-9 ini bangsa Romawi menang atas bangsa Persia sekaligus. Jadi tahun ke-9 Hijriah ini, tahun ke-9 kenabian ini, teman-teman ingat bahwa ada sebuah perang yang terjadi pada saat ini, perang besar, yang menjadi di antara perang paling besar yang pernah terjadi di kaum muslimin, antara kaum muslimin dan bangsa Quraisy pada saat ini, yaitu adalah perang Badar, teman-teman. Dan ketika perang Badar di tahun ke-9 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Allah bilang pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Pertanyaannya kan kemana? Kenapa sampai orang-orang fa yauma idzin wa yauma idzin yafrahul mu'minun? Kenapa sampai orang-orang mukmin pada saat itu bergembira
atas kemenangan bangsa Romawi, teman-teman. Jadi ketika ayat ini turun, itu jauh sebelum terjadi perang Badar, teman-teman. Jadi Allah sudah bilang bahwa nanti setelah ketika bangsa Romawi menang, itu orang-orang muslimin itu akan bergembira dengan sangat amat gembira. Makanya saya sebutkan di sini itu judul di verse 3, itu forecasting for victory. Sebelumnya itu forecasting for love. Jadi Allah memberikan ramalan kecintaan mereka, kecintaan Allah kepada para nabi dan para sahabat dengan memberikan berita gembira kepada mereka tentang nanti akan jadi kemenangan. Di ayat selanjutnya Allah memberikan ramalan tentang kemenangan itu. Allah bilang jauh sebelum perang Badar terjadi, Allah bilang nanti ketika kemenangan bangsa Romawi di tahun ke-9 nanti, kalian pun akan bergembira dengan gembira yang amat sangat dengan kemenangan bangsa Romawi tersebut. Para sahabat berpikir bahwa oh ya udah mungkin kita bergembira karena emang kita menang taruhan dan segala macam. Tapi setelah tahun ke-9 dan bangsa Romawi menang atas Persia, mereka kembali mengambil wilayah-wilayah jajahan mereka. Kemudian mereka pun pada pada saat itu pun berbarengan dengan peristiwa perang Badar, yang mana perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang mana dimenangkan dengan kemenangan yang besar dan oleh kaum muslimin dan para sahabat pada saat itu, teman-teman. Jadi itu alasan kenapa Allah bilang wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Jadi pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin, bergembira dengan gembira yang amat sangat. Kenapa mereka harus bergembira dengan gembira yang berlebih, dengan gembira yang sangat amat gembira gitu maksudnya. Kalau emang bangsa Romawi yang menang, kenapa? Ternyata Allah ingin memberitahukan ramalan tentang kemenangan atas perang Badar, bahkan jauh-jauh 9 tahun, teman-teman, sebelum 7 sampai 8 tahun sebelum perang Badar itu terjadi, teman-teman. Inilah kira-kira alasan kenapa sampai di ayat ini Allah bilang bahwa kaum muslim bergembira dengan amat sangat pada saat itu tentang kemenangan yang terjadi atas bangsa Romawi. Kenapa sampai kemenangan bangsa Romawi itu mereka bersenang-senang banget, padahal bukan kemenangan mereka juga. Ternyata kemenangan yang dilakukan oleh bangsa Romawi sekaligus adalah kemenangan dirasakan oleh kaum muslimin atas kaum Quraisy pada perang Badar pada saat itu. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, wa binasrillahi yansuru man yasha'u wa huwal azizul rahim, wa huwa azizur rahim. Jadi karena pertolongan Allah dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Teman-teman, kita tahu bahwa Dr. Norman pun menjelaskan sebenarnya tentang ayat ini, ayat kelima ini tentang pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki, dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Konteksnya ini para ulama bilang, Dr. Norman juga bilang, konteks ayat ini itu berbicara tentang kemenangan yang terjadi di bangsa Romawi, pun juga kemenangan yang terjadi di perang Badar pada saat itu. Jadi kita tahu bahwa di perang Badar itu kan Allah dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah menurunkan bahkan ribuan malaikat khusus untuk menolong para Nabi SAW dan para sahabat yang mana mereka kekurangan pasukan pada saat itu, teman-teman. Kekurangan pasukan untuk menghadapi ribuan kaum Quraisy dan mereka hanya ratusan jumlahnya pada saat itu untuk bagaimana caranya bisa memenangkan peperangan yang jumlahnya kalah jauh dengan kaum Quraisy, tapi Allah memberikan pertolongan. Bahkan pada saat itu, teman-teman, ketika perang Badar, mungkin antum sudah tahu semuanya bahwa bahkan karena saking terlihat mustahil oleh logika manusia bahwa orang-orang muslimin akan menang atas bangsa Quraisy pada saat itu, Nabi SAW sampai berdoa, sampai sebelum peperangan terjadi itu Nabi itu sholat berkali-kali, beberapa kali untuk memohon kepada Allah bantuan bagaimana caranya agar supaya perang yang terjadi pada saat itu antara bangsa orang Quraisy sama bangsa bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Nabi itu berdoa berkali-kali ketika sebelum perang Badar, teman-teman, agar supaya menguatkan kaum muslimin. Jangan sampai kita punya mental ini yang kita jumlahnya lebih sedikit itu kalah oleh orang-orang yang lebih jumlahnya lebih besar daripada kita. Dikuatkan oleh Nabi SAW. Mereka tahu bahwa peperangan yang diikuti oleh ketika Nabi sudah berdoa, maka insya Allah kemenangan itu akan datang. Itu yang dijelaskan oleh itu pun dijelaskan di surat Ar-Rum, binasrillah yansuru man yasha wa huwa azizur rahim. Karena pertolongan Allah lah dia menolong siapa yang dia kehendaki, dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, teman-teman.
di ayat ini Allah menjelaskan tentang Allah itu akan memberikan kemenangan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia terserah. Maksudnya karena kemenangan yang Allah berikan inilah sebuah hak prerogatif yang Allah berikan kepada siapapun yang ingin, yang dia mau. Tergantung Allah gitu kan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa gitu kan. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan kalau misalnya Allah itu akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, wa tuzillu may yasha', dan dia akan memberikan dia akan menghinakan atau mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Romawi, pada saat itu bertepatan dengan kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin, maka Allah sengaja memberikan jeda waktu antara 3 sampai 9 tahun agar supaya nanti keajaiban Al-Quran ini lebih terasa kepada kaum muslim pada saat mereka tuh ketika bangsa Romawi menang ketika perang Badar pada saat itu, teman-teman, para sahabat pun baru ngeh kalau ternyata ketika Allah bilang nanti yafrahul mu'minun, kita akan bergembira dengan gembira yang amat sangat tadi itu tentang kemenangan bangsa Romawi, itu maksudnya adalah kemenangan hari ini juga. Jadi teman-teman, plotnya itu mundur. Allah memberikan sebuah keajaiban lewat momentum ini. Allah berikan keajaiban keajaiban dari ayat Al-Quran itu sendiri. Allah memberikan ramalan yang mana plotnya itu baru terjawab justru beberapa tahun setelahnya. Justru plotnya itu mundur. Setelah mereka memenangkan perang Badar tahun ke-9, ternyata ayat yang diturunkan ketika mereka masih di Mekah pada tahun ke-5 kenabian itu menjawab kemenangan perang Badar pada saat itu, teman-teman. Jadi plotnya itu mundur. Jadi kemudian para sahabat pun baru ternyata yang Allah ramalkan kenapa diberikan 9 tahun untuk momentum supaya kemenangan yang terjadi yang di antara kaum muslimin dan pada saat itu kemenangan yang betul kemenangan besar sekaligus menang. Jadi nggak tanggung-tanggung menang kemenangan atas Romawi, membalas trash talking yang diberikan oleh kaum Quraisy pada saat itu dengan kemenangan Romawi, sekaligus menyumpal omongan mereka dengan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin lewat perang Badar, teman-teman. Subhanallah. Itulah yang disampaikan oleh kaum muslim kepada Allah kepada kaum muslimin pada saat itu. Bisa lanjut ke ayat selanjutnya. Wa'dallahu la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Teman-teman, ayat ini tuh menarik karena tadi seperti saya bilang bahwa Allah meletakkan plot twist ini tuh di akhir setelah tahun ke-9 mereka memenangkan perang Badar, baru mereka engah kalau misalnya kemenangan yang Allah janjikan, kegembiraan yang Allah janjikan, yaumil yafrahul mu'minun di ayat ketiga tadi, itu justru baru mereka rasakan setelah nanti tahun ke-9 mereka perang dengan bangsa Quraisy. Jadi kemenangan yang benar-benar kemenangan yang besar. Jadi kemenangan atas mereka yang berhasil membalas omongan-omongan bangsa Quraisy dengan kemenangan bangsa Romawi, sekaligus kemenangan yang besar atas kaum muslimin atas bangsa Quraisy dengan memenangkan perang Badar pada saat itu. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi pada saat itu teman-teman, Allah sengaja emang ayat ini turunkan di Madinah dan di Makkah pada saat memang sekaligus menjadi ujian untuk, yang tadi saya bilang, ujian untuk kaum muslimin, teman-teman. Karena ini masih tahun ke-5 kenabian. Kita ingat ini tahun ke-5 kenabian yang mana teman-teman ketika ayat-ayat kita tahu kalau misalnya kita mungkin sudah mempelajari tentang ulumul Quran. Kalau misalnya ayat Makkah yang sebagian besar ayat-ayat atau surat yang turun di Makkah itu berbicara tentang tauhid, tentang keyakinan. Ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, teman-teman. Ketika ayat surat-surat Makkah ya, surat-surat Makkiyah. Karena emang pada saat ini fase-fase ini para sahabat tuh masih membutuhkan vitamin akidah, vitamin keyakinan, tauhid akan Allah, akan keesaan Allah, akan kekuasaan Allah, akan janji-janji Allah. Mereka tuh masih harus diberikan bukti-bukti atau keyakinan-keyakinan agar semua itu keyakinan mereka itu kuat.
agar supaya nanti ketika diturunkan perintah-perintah untuk berjihad, perintah untuk berpuasa, perintah untuk sholat dan segala macam, mereka sudah punya keyakinan akan Allah. Makanya ketika ayat surat Ar-Rum diturunkan, mereka tuh masih diberikan, ini tuh masih proses moles mereka nih, proses penempaan mereka, akidah mereka. Kira-kira mereka bisa yakin nggak dengan apa yang Allah janjikan di surat Ar-Rum? Mereka kira-kira bisa yakin nggak? Bahkan ketika Nabi bilang, wahai Abu Bakar, taruhan, tambah taruhan jadi 100 onta. Ya insya Allah kita akan menang. Kira-kira kalau saat itu, kalau Abu Bakar tidak punya keyakinan dengan Nabi, dia kira-kira akan bilang, ya Rasulullah, 10 onta pun kita belum menang. Gimana bisa antum bisa menyuruh saya untuk taruhan 100 onta? Ya rugilah. 10 onta aja kita masih kalah, kira-kira suruh taruhan 100 onta. Kira-kira seperti itu logikanya, teman-teman. Tapi Abu Bakar dengan para sahabatnya keyakinan penuh akan janji Allah dan keyakinan penuh akan Nabi SAW, maka ketika ayat ini turun, mereka langsung dengan yakin bahwa oke, fine, kita fight dengan apa yang Allah turunkan. Kita fight dengan apa yang Allah janjikan, bahwa Allah janjikan itu pasti nyata. Wa'adullahi la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah bilang bahwa udah, kalian percaya aja. Insya Allah aku tidak akan mengingkari janji-janjiku. Allah bilang la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kalian percaya aja dengan apa yang aku janjikan. Tidak ada hal yang bisa, segala macam bisa aku lakukan kecuali satu hal, Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Itu yang Allah janjikan, kemenangan atas kaum muslimin terhadap bangsa Romawi. Allah bilang udah, Nabi bilang taruhan aja yang banyak. Pada saat itu memang ayat tentang qimar itu belum turun, pengharaman qimar, taruhan itu belum ada, judi itu belum ada. Makanya disuruh taruhan yang banyak, karena teman-teman di sini juga sekaligus ujian untuk para sahabat tentang keyakinan kira-kira kalau mereka bisa lolos dengan tentang berita kemenangan ini, maka selanjutnya ketika diberikan janji akan surga, janji akan tentang akhirat, balasan-balasan yang akan terjadi ketika mereka melakukan amal ibadah pun mereka sudah punya keyakinan, teman-teman. Karena di periode Mekah ini, di periode surat-surat Mekah yang diturunkan tentang ketauhidan, mereka sudah ditempa oleh janji-janji Allah dan kemudian dibuktikan langsung ketika mereka masih hidup. Makanya ketika nanti mereka hijrah ke Madinah, terus surat-surat Madinah turun tentang hukum sholat, tentang hukum puasa, tentang hukum jihad, mereka sudah tidak punya keraguan akan Allah, karena mereka sudah tahu bahwa Allah itu pasti menepati janjinya, sebagaimana Allah menepati janjinya ketika periode Mekah dulu, dakwah mereka masih di Mekah. Allah sudah menepati janjinya, diantaranya Allah menepati kemenangan kaum muslimin atas kaum Quraisy dan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia pada saat itu, teman-teman. Sedikit terakhir mungkin sebelum kita tutup. Jadi diantara kenapa sampai saya memilih pada saat ini memilih tema forecasting for love and victory, teman-teman, karena kita tahu bahwa surat Ar-Rum ini berbicara tentang ramalan, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ramalan, yang mana ramalan itu memberikan menunjukkan kecintaan Allah kepada Nabi SAW, kecintaan Allah kepada para sahabat untuk membela mereka tentang trash talking yang diberikan oleh kaum Quraisy atas yang menggunakan kemenangan atas bangsa Persia pada bangsa Romawi. Allah memberikan pembelaan cinta kepada mereka dengan memberikan pembelaan, langsung menurunkan surat pembela untuk kaum muslim pada saat itu. Kemudian di ramalan ini juga, di surat Ar-Rum juga Allah memberikan ramalan akan kemenangan. Tadi yang barusan kita bahas, bahwa kemenangan yang yawma idz yafrahul mu'minun. Nanti pada saat kemenangan itu datang, orang-orang muslimin akan bergembira dengan gembira yang amat sangat. Teman-teman, ini adalah ramalan yang kira-kira Allah berikan berupa ramalan kegembiraan atau kemenangan, yang nanti dengan kemenangan ini orang-orang muslimin akan gembira dengan sangat. Ternyata kemenangan ini bukan hanya kemenangan bangsa Romawi, teman-teman, tapi juga sebagai ijazul Quran, atau sebagai sebagai mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran, bahwa apa yang Allah ramalkan pada saat itu justru plotnya itu nanti terjawab bertahun-tahun setelahnya. Itulah kenapa sampai kita tidak boleh sampai ragu akan apa yang Allah janjikan, teman-teman, karena kita nggak pernah tahu plot yang Allah gariskan itu seperti apa, teman-teman. Kita nggak pernah tahu, kita nggak boleh ragu dengan apa yang Allah janjikan, karena kita nggak pernah tahu sebagaimana para sahabat pada itu percaya dengan apa yang Allah turunkan, percaya pada Nabi SAW bahwa kemenangan yang Allah berikan itu nyata. Nanti ketika Allah segala macam doa-doa kita mulai terkabul, kita baru akan mulai ngeh tentang, oh ternyata plotnya seperti ini, ternyata
yang Allah gariskan untuk kita pada saat itu kita belum tahu, ternyata plotnya akan terjawab bertahun-tahun setelah kita menjalani takdir yang sudah Allah gariskan. Maka yang perlu kita jalani adalah saat ini adalah yakin dengan apa yang Allah gariskan, yakin dengan apa yang Allah pilihkan, yakin dengan apa yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran dan kepada kita, teman-teman semuanya. Insya Allah ini pun akan menjadi dengan memahami apa yang Allah gariskan, apa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, itu akan menjadi kompas untuk kehidupan kita, teman-teman, agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rio untuk sharingnya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan juga refleksi juga untuk teman-teman di sini. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Siti Badriah. Bagaimana cara umat muslim menyikapi ayat-ayat ramalan yang ada dalam Quran, namun tidak membuat sombong, tapi terus berupaya keras baik mungkin meskipun sudah diramalkan, misalnya perang Badar. Oke, ini langsung dijawab kali apa gimana? Iya, langsung aja dijawab. Oke. Bagaimana cara kaum muslimin menyikapi ayat-ayat ramalan yang ada dalam Al-Quran, namun tidak membuat sombong, tapi terus berupaya keras baik mungkin meskipun sudah diramalkan, misalkan perang Badar. Oke. Di antara di antara bukti bahwa baiknya keislaman kita adalah kita meyakini akan sesuatu yang hal gaib, ya teman-teman. Sebenarnya di surat Al-Baqarah Allah bilang, teman, kalau misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, jadi di antara ciri berimannya kaum muslimin, di antara ciri-ciri orang-orang beriman itu adalah mereka beriman dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak, ya teman-teman. Nah, di antara yang tidak nampak ini adalah ramalan-ramalan yang terjadi atau ramalan-ramalan yang nubuat-nubuat yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ditanyakan bahwa gimana caranya kita menyikapi ramalan Al-Quran dalam Al-Quran namun tidak membuat sombong, sebenarnya justru ramalan-ramalan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu justru bukan hal yang bisa kita sombongkan sebenarnya, teman-teman. Jadi ramalan-ramalan itu justru Allah berikan dalam Al-Quran agar supaya menjadi bahan-bahan atau menjadi ayat-ayat yang bisa menguatkan orang-orang yang lagi dalam masa-masa krisis keyakinan atau mereka lagi depresi, atau mereka lagi ketika kita lagi hilang arah, kita lagi nggak tahu kira-kira seperti apa, justru ayat tentang nubuat, ramalan-ramalan Al-Quran inilah yang harus menjadi penguat kita, teman-teman. Jadi jangan sampai ayat-ayat yang Allah berikan, contoh misalnya gini, ketika Allah bilang nanti bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun. Allah bilang dalam surat Fussilat tuh kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan Allah bilang bahwa nanti bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beriman dan bertakwa, beristiqamah, famastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun wa abshiruhumul jannah. Allah bilang bahwa setelah itu Allah akan menurunkan ketenangan dan memberikan ketenangan kepada mereka-mereka ini, kepada orang beriman maksudnya. Itu justru Allah bilang diberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga. Jadi bukan berarti bahwa setelah kita beriman dan kita akan Allah memberikan kita surga berupa ganjaran untuk orang-orang beriman, lalu kemudian kita tidak bisa, kemudian kita tidak untuk kemudian beribadah lagi hanya karena kita sudah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sering kayak gitu, kita tahu kalau misalnya ada orang-orang yang menyalahgunakan ayat yang mereka bilang kalau misalnya lah kan orang Islam nanti akan masuk surga semuanya, gitu kan? Jadi kan yang penting kita beriman, yang penting kita
mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah nanti kita hanya akan dicuci di neraka, nanti kita akan masuk surga. Nah, ini adalah miskonsepsi ya, kesalahpahaman akan apa yang Allah firmankan sebenarnya. Jadi ketika Allah menjanjikan surga dan Allah memberikan oke, semua orang Islam itu akan masuk surga, namun akan melewati neraka terlebih dahulu. Cuman kita tuh harus menyandingkan antara ayat lain dengan ayat lain, hukum lain dengan hukum lain. Jadi menyandingkan, jangan hanya berpatokan dengan satu ayat misalnya. Jadi kita harus melakukan perbandingan dengan ayat lain. Ketika Allah menjanjikan sesuatu dalam ramalan Al-Quran, kita harus lihat bahwa ada kira-kira syarat apa yang ketika sama seperti syarat apa yang kira-kira bisa kita penuhi agar supaya ramalan itu bisa tercapai oleh kita. Nah, ketika sama dengan ketika di surat ini, ketika Allah menurunkan bahwa menjanjikan bahwa nanti kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan di perang Badar. Pada saat itu teman-teman kaum muslim belum tahu bahwa konteks kemenangan itu bukan kemenangan perang Badar ya. Jadi kaum muslim pada saat itu mereka nggak tahu kalau misalnya ketika Allah bilang kalau misalnya saya gelibun ini yauma yafrahul mu'minun, ini yang dimaksud tuh kemenangan perang Badar tuh mereka tuh nggak tahu pada saat itu. Mereka baru tahu kemenangan pas perang Badar ya setelah perang Badar itu terjadi. Jadi nggak tahu nih posisinya orang para sahabat pada saat itu, teman-teman. Jadi pun ketika Allah bilang kalau misalnya nanti orang-orang yang akan masuk surga, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, itu pun kita harus menyandingkan dengan ayat lain di mana Allah memberikan syarat-syarat kemenangan itu apa saja. Ya, jadi pun ketika kaum muslimin sudah tahu bahwa mereka akan menang, mereka tahu di ayat lain itu Allah berbicara tentang untuk mendapatkan kemenangan di perang Badar nanti, syarat-syaratnya itu ada, syarat-syarat untuk menjadi kemenangan itu ada, dan di surat Al-Quran pun Allah menyebutkan sebab-sebab keruntuhan sebuah negara pun ada. Jadi tidak semata-mata Allah hanya memberikan ramalan bahwa nanti orang-orang kaum muslimin akan menang di peperangan dan segala macam, pun Allah juga memberikan di ayat lain tentang syarat-syarat agar supaya mereka menang itu seperti apa, teman-teman. Jadi Allah tuh hanya memberikan imbing-imbing doang, tapi Allah juga memberikan proses. Allah memberikan kepada mereka bahwa supaya kamu bisa mendapatkan mewujudkan nubuat atau ramalan yang aku sebutkan, Allah memberikan pun syarat-syarat kemenangan. Allah memberikan segala macam syarat-syarat 1, 2, 3 agar supaya bisa menang. Pun Allah juga menyebutkan bahwa sebab-sebab keruntuhan, sebab-sebab kekalahan pun ada, teman-teman, segala macam. Jadi tidak serta-merta ketika Allah memberikan ramalan yang terjadi dalam Al-Quran itu membuat para sahabat itu sombong, karena mereka tahu bahwa ramalan itu untuk bisa supaya terwujud dan supaya bisa mengambil atau mewujudkan ramalan yang Allah sebutkan pun ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat kemenangan yang Allah sebutkan, dan ada sebab-sebab kekalahan yang Allah sebutkan, yang mana syarat-syarat kemenangan itu harus mereka penuhi agar supaya mereka bisa mendapatkan ramalan itu, dan sebab-sebab keruntuhan atau sebab-sebab kekalahan itu harus mereka penuhi juga, atau harus mereka jauhi sebab-sebab kekalahan ini agar supaya mereka bisa jauh dari kekalahan atau mereka bisa menggapai kemenangan yang Allah ramalkan. Kurang lebih jadi harus ada perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan firman dengan firman agar supaya tidak menjadi menjadi sesumbar atau menjadi sombong dan segala macam. Kurang lebih wallahu a'lam. Kalau ada tanggapan atau ada pandangan lain silahkan. Iya, terima kasih Cario untuk jawabannya, untuk penjelasannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga untuk refleksi ataupun sharing atau tambahan terkait dengan Arum. Dari Pak Heru mau menambahkan, Pak Heru? Ya, Mbak. Baik, terima kasih. Mas Rio, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Ini pertanyaannya Mbak Siti ini menurut saya pertanyaan yang bagus, dan ini pertanyaan penting. Karena ini kan pertanyaan ini dipahami oleh orang beriman. Jadi sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan si penanya itu orang yang beriman. Karena bisa membuat sombong. Ya. Kalau kita mencoba masuk ke mindsetnya orang musyrik, nggak mungkin sombong kan kita. Karena orang musyrik kan tidak menunggu-nunggu kata Rasulullah gitu. Tidak menghormati, menaati, manggil juga Rasulullah. Sementara orang musyrik manggil langsung pakai nama gitu.
Nggak seperti orang beriman memanggil yaitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda, sudah jelas beda gitu. Jadi pertanyaan ini sendiri menunjukkan yang bertanya adalah orang beriman, karena bisa berpotensi menimbulkan kesombongan. Tapi kalau kita misalnya melihat dari kacamata orang musyrik, mereka nggak percaya sama Rasulullah kan, jadi ya nggak bisa sombong. Karena faktanya adalah Romawi kan menang. Romawi dikalahkan ya, Huli Batir Rum. Ada juga kiroat saya baca di tafsir At-Tabari itu ada kiroat Ghola Batir Rum ya, tapi ini salah. Jadi dibahas juga di At-Tabari itu bahwa ya yang benar jumhur ulama ya Huli Batir Rum. Bukan Romawi yang mengalahkan, tapi saat itu faktanya adalah Romawi dikalahkan. Memang apa jadi penting karena ini kan Romawi lawan Persia, ini kan Romawi ahli kitab, terus Persia penyembah berhala gitu kan. Jadi kayak kita orang Indonesia sendiri kan ada yang ngefan mungkin MU, ada yang ngefan Barca, Barcelona, ada yang ngefan mungkin Manchester City, mungkin ada yang ngefan Liverpool dan sebagainya gitu kan. Beda-beda. Jadi orang Islamnya waktu itu muslimin ngefannya tentu ke Romawi karena sama-sama berdasarkan ayat suci gitu kan. Romawi ahli kitab. Sementara musyrikin Mekah karena mereka juga nyembah berhala, ya ngefan sama Persia yang menyembah berhala. By the way, ini tidak ada hubungannya dengan kucing Persia. Saya punya kucing Persia yang sangat kami sayangi satu keluarga. Jadi ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang punya kucing Persia silakan disayangi karena itu tidak ada hubungannya dengan Romawi lawan Persia. Kalau Persia ini mereka penyembah berhala. Nah terus musyrikin Mekah tidak bisa kita tidak bisa membuat ini sebagai kesombongan karena saat itu faktanya adalah Romawi itu kalah. Jadi baru diberitakan oleh Rasulullah akan menang gitu kan. Tadi disampaikan oleh Mas Rio 3-9. Di beberapa kitab tafsir ada yang di bawah 10. Jadi Rasulullah, jadi ini kronologisnya adalah ada berita perang Romawi Persia sampai ke Abu Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an terus menghadap Rasulullah. Terus awalnya itu justru yang ngajak taruhan itu orang musyrikin Mekah ngajak taruhan, terus mereka men-set waktu 5 tahun dan disetujui oleh Abu Bakar ya, mikirnya ya beberapa ya 5 tahun masuk lah gitu kan. Terus ternyata sampai 5 tahun kan nggak menang-menang, jadi Persia belum kalah-kalah juga gitu. Nah terus menghadap lagi Abu Bakar ke Rasulullah, terus Rasulullah loh kenapa enggak, nah, ini ada beberapa versi ya, jadi ada yang kenapa enggak di bawah 10 tahun, terus ada juga kenapa enggak antara 3-9 gitu. Kalau kita lihat dari sejarah historical study itu kira-kira 7 tahun. Jadi masuk itu ya. Jadi dua-duanya kan benar. Rasulullah ada riwayat mengatakan Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa enggak di bawah 10 tahun gitu, atau kenapa enggak 3-9 tahun ya, sama-sama benarnya. Karena kan tenggang waktunya itu kira-kira 7 tahun setelah itu. Nah, terus waktu itu kan belum kejadian itu. Jadi terus setelah Rasulullah mengatakan ke Abu Bakar itu, baru kita tahu bahwa oh memang benar. Harusnya Abu Bakar taruhannya jangan 5 tahun diiyain gitu aja. Tapi harusnya ditambah. Rasulullah juga di salah satu tafsir yang dimuat berita dari Rasulullah itu, kenapa enggak kamu tambah tenggang waktunya, jangan kamu iyain aja 5 tahun gitu. Tambah dong. Pokoknya di bawah 10 tahun, di riwayat yang lain 3-9 tahun. Nah, ini saya kira juga penting untuk saya sendiri juga pahami bahwa Quran ini membawa kebenaran. Jadi salah satu poin pentingnya adalah bukan kesombongan ya. Fokusnya bukan pada kesombongan, tapi fokusnya pada kebenaran. Jadi kita ini mikirin gimana cara orang musyrik itu beriman, gitu kan. Nah, Allah juga, ini sangat luar biasa sekali, saya kira Mas Rio mengambil judulnya forecast, tapi juga ada love, kasih sayang Allah itu. Jadi Allah itu masih, kan kita juga, saya kebetulan hari pagi tadi sebelum subuh itu ngafalin salah satu paket ayat, satu ain, yang ditutup dengan wamawwahu yuridu zulmal lil alamin. Allah itu tidak akan zalim pada seluruh alam atau seluruh manusia. Ya termasuk orang-orang musyrik. Jadi saking sayangnya Allah itu kan mikirin gimana supaya orang musyrik itu mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ya dengan cara forecast ini. Jadi kan menunjukkan kebenaran bahwa Romawi akan menang dalam fi bid'i sinin itu.
3-9 tahun itu, yang kurang lebih kalau dihitung dan dicek di historical evidence-nya 7 tahun, ternyata menang kan? Nyatanya benar menang. Dan sebenarnya kemenangan ini, seperti tadi diuraikan Mas Rio, karena ayatnya turun sebelum Romawi menang dan menyatakan bibit isinin yang 3-9 tahun. Dan ternyata benar, 7 tahun setelahnya ternyata Romawi benar-benar menang. Nah, ini kan seharusnya membuat orang-orang musyrik Mekah itu mikir, ya kan? Wah, benar ya ternyata Rasulullah gitu. Benar, ternyata Quran ini benar gitu. Nah, harusnya kan beriman gitu kan. Nah, itu bukti kasih sayang Allah, cara Allah untuk membuat mereka beriman itu ditunjukkan berbagai macam tanda gitu kan. Mungkin kalau yang pernah ikut ESQ itu Aga ya Agustian, Hari Ginanjar Agustian itu beliau sering mengulang-ulang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu berceceran di muka bumi gitu. Kenapa kok nggak mikir gitu? Ini salah satu yang membuat harusnya orang musyrik mikir itu kan, itu benar ternyata bahwa Romawi akan menang gitu kan. Dan ini tidak bisa disombongkan. Tujuannya bukan untuk kesombongan, tapi tujuannya adalah untuk ini kita mikirin sama-sama kita mikirin. Mudah-mudahan kita masih istiqomah di jalan Allah gitu. Terus kita juga bisa bantu mikirin gimana supaya yang belum hijrah gitu kan, belum Islam, belum mendekat ke Allah itu gimana supaya mereka jadi mendekat ke Allah. Waktu itu ya berarti kaum musyrik Mekah itu. Gimana mereka mendekat ke Allah. Nah ini tadi juga Mas Rio menyebutkan ini karena Makiyah ya turun di Mekah. Nah kita tahu dari Ulumul Quran ya. Dari Ulumul Quran itu Makiyah itu salah satu bedanya dengan Madinah dan salah satu pentingnya mengapa kita mengetahui Makiyah atau Madinah adalah mengetahui mana-mana yang nasah dan mansuh gitu kan. Kalau yang Makkah itu potensi mansuh. Terus kalau Madinah itu berarti yang nasahnya yang membatalkan. Yang dibatalkan itu ayat-ayat yang Makiyah. Itu dipelajari di ayat itu sendiri. Tapi kaitannya apa dengan Makiyah ini? Itu kaitannya dengan sebenarnya bukan ayatnya, tapi kejadian taruhan tadi itu, yang Abu Bakar taruhan dengan Rasulullah. Jadi di kitab tafsir itu disebutkan taruhan atau murohanah. Al-murohanatu atau murohanah adalah disebutkan di situ kejadian taruhan Abu Bakar itu terjadinya adalah sebelum taruhan diharamkan. Jadi akhirnya kan ini berarti termasuk yang mansuh gitu kan. Jadi waktu itu boleh, ya tapi sekarang ya nggak boleh gitu. Jadi ini kita pentingnya belajar Makiyah Madaniyah terus nasah mansuh kan seperti itu. Terus satu poin lagi yang terkait tidak bisa disombongkan adalah di ayat ini jelas-jelas dinyatakan binasrillah. Ya. Kemenangan Romawi terhadap Persia beberapa tahun setelahnya, atau kira-kira 7 tahun itu adalah binasrillah, karena pertolongan Allah. Dan di kitab tafsir itu juga disebutkan, demikian juga kemenangan orang-orang mukmin atas orang-orang musyrik saat perang Badar, itu juga binasrillah. Jadi karena pertolongan Allah. Jadi sekali lagi, ya tidak ada yang bisa kita sombongkan karena kita semuanya butuh pertolongan Allah. Jadi kemenangan, kekalahan itu hanya ujian sebenarnya. Apakah pada saat menang itu kita sadar bahwa itu binasrillah? Pada saat kalah, apakah kita juga sadar bahwa ya kita itu bukan apa-apa gitu kan? Yang maha hebat, yang selalu menang, yang maha kuasa, wa ala kulli syai'in qadir ya, Allah itu. Wa ala kulli syai'in qadir. Saya itu sedikit tambahan dari saya dan terima kasih sekali lagi Mbak Faiza, Mbak Siti pertanyaannya, Mas Rio tentunya ya sebagai narasumber kita pada pagi ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru untuk tambahannya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang ingin berbagi ataupun menambahkan juga. Dari Pak Mujiono mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Mujiono? Baik, Mbak. Insyaallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah banyak pelajaran yang kita ambil, saya dan kita sekalian ambil dari penjelasan Bang Rio sama Pak Heru. Tapi dari ayat-ayat yang dijelaskan tadi, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, itu kan tidak dibahas sama sekali tentang masalah perang Badar.
Padahal dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu kiasannya itu adalah kiasan tentang kemenangan kaum muslimin yang ada di perang Badar. Ya. Dikiaskan ke situ juga. Walaupun kalau misalnya kita ambil pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan masalah Romawi di waktu itu masih banyak juga. Tapi saya lebih condong kepada kiasan kemenangan kaum muslimin yang ada di saat perang Badar. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari bahasan tadi atau dari ayat yang tadi, betapa tidak cukup kemudian kita membaca terjemahan Al-Quran saja untuk mempelajari Al-Quran. Tapi kita harus memiliki guru, murabi untuk mempelajari Al-Quran. Kalau misalnya kita seperti di komunitas ini, salah satu murabi kita itu adalah Ustadz Nauman Abdul. Karena Nabi saja itu beliau punya murabi, dan murabi beliau itu adalah malaikat Jibril. Dan dari malaikat Jibril itulah penjelasan-penjelasan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran ini itu Rasulullah bisa tahu dengan baik. Jadi tidak cukup kemudian kita mempelajari Al-Quran itu hanya dengan terjemahannya saja, tapi kita harus punya guru. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Karena di dalam ayat-ayat yang tadi, ayat yang 1 sampai 6 itu, kalau mau dilihat di terjemahannya kan tidak ada perang Badar, bahkan dikaitkan juga dengan perjudian. Kejadian perjudian itu Abu Bakar dengan kaum musyrikin. Tapi Pak Heru tadi sudah menjelaskan itu merupakan ayat yang sudah dimaksudkan. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Giono. Dari Pak Hanif mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Hanif sharing juga. Oke, ini saya baca. Pak Hanif ada menambahkan juga ya via chat tentang surat Ar-Rum diawali dengan informasi apa yang akan terjadi di masa yang mendatang dan diakhiri dengan keyakinan dan janji Allah dan wahyunya. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah kamu orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkanmu. Ar-Rum ayat 60. Bangsa Rum memang fitnah sepanjang zaman, bahkan akan menjadi umat yang paling banyak jumlahnya dan masih jadi superpower hingga hari ini. Teman-teman di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun ingin berbagi? Oke. Baik, jika tidak ada, mungkin saya langsung undang lagi Kak Rio untuk closing statement ataupun kalimat penutup ya buat kita semua di sini. Ya, sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menanggapi tadi ya, sudah melengkapi juga, sudah memberikan sharing dan juga tambahan-tambahan poin-poin kepada dengan materi yang tadi. Mungkin sedikit tentang kita tahu kalau misalnya ketika surat-surat tadi yang disebutkan oleh Pak Heru, kalau misalnya surat-surat yang turunkan yang tergolong surat-surat Makkiyah, ada surat-surat yang sifatnya itu mansukh, berarti yang dinasahkan atau yang hukumnya yang akan dihapuskan dengan surat-surat Al-Madaniyah, surat-surat Madaniyah nanti yang hukumnya nasikh. Jadi dan juga kita tahu kalau misalnya surat-surat yang turunkan di Makkah ini adalah sebagian besar adalah surat-surat yang berisi tentang tauhid atau keyakinan, teman-teman. Jadi sebagaimana yang diturunkan di surat Ar-Rum ini juga bahwa sebuah refleksi, bahwa sebuah pelajaran penting kalau misalnya segala janji Allah yang Allah berikan dalam Al-Quran itu adalah sebuah janji yang nyata, teman-teman. Bukan hal-hal yang berupa kita menyebutkannya ya ramalan dalam tanda kutip kali ya, karena Allah memberikan janji dalam Al-Quran itu berupa sebuah, makanya setelah para ulama kemudian membahas tentang lebih dalam lagi tentang surat Ar-Rum ini adalah kita memahami adalah tentang fikih tawaqqu'at
dan fiqh waqi, fiqh tawaqquat ini adalah fikih-fikih yang menjelaskan tentang forecasting, tentang sesuatu yang yang kemudian bisa diambil pelajarannya untuk dalam penerapan untuk dunia nyata maksudnya. Dan juga kita memahami tentang fikul waqi', tentang fikih yang menjelaskan tentang realita di kehidupan. Jadi kita tahu bahwa tentang realita bahwa sesungguhnya trash talking atau segala macam cemoohan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci Islam pada umumnya, teman-teman. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di zaman ini ya, tentang orang-orang yang jadi seperti yang para ulama menyebutkan, kalau misalnya sejarah itu tuh akan berulang, dia berputar, hanya hanya para subjek yang berganti ya. Jadi hanya orang-orang, para pelakunya berganti, tapi sejarah itu berputar. Ketika zaman dulu Nabi Al-Quran diturunkan, orang-orang kaum musyrikin Quraisy itu memberikan trash talking kepada kaum muslimin, mengolok-olok dengan segala macam. Pun yang kita hadapi sama zaman ini pun sama. Orang-orang yang melakukan trash talking kepada orang Islam itu masih banyak, teman-teman, dan masih ada orang-orangnya. Jangan kita sangka setelah Al-Quran selesai diturunkan, orang-orang yang memberikan cemooh kepada kaum muslimin itu habis atau hilang. Enggak, mereka masih ada sampai sekarang. Makanya Al-Quran itu punya sifat syamil atau relevan sampai universal, relevan sampai nanti akhir zaman, itu fungsinya. Karena kita tahu kalau misalnya sejarah itu akan terus berulang, orang-orang yang melakukan cemooh dan trash talking kepada kaum muslimin itu masih tetap ada, masih tetap berlanjut sampai hari kiamat nanti. Makanya ayat-ayat yang Allah berikan dalam Al-Quran berupa janji atau berupa penguat iman, berupa penguatan akidah, itu harus kita pahami benar-benar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang menanggapi bahwa misalnya Al-Quran itu harus menjadi kita memahami hanya jangan sekadar membaca terjemahan saja. Kita juga harus memahami Al-Quran secara utuh dengan bertalaki atau mempelajari tafsirnya, mempelajari kepada ustadz dan para ulama-ulama yang memahami tafsir atau kandungan Al-Quran seperti apa ya teman-teman. Karena tadi kita tahu kalau misalnya bahwa untuk menjelaskan apa yang Allah janjikan, seperti yang di surat Ar-Rum ini juga bisa menjadi penguat untuk kita bahwa nanti orang-orang yang mencemooh itu akan selalu ada, tapi kemenangan yang Allah janjikan pun akan datang sebagaimana kemenangan yang Allah janjikan untuk kaum muslimin di zaman itu, atas kemenangan bangsa Romawi sekaligus kemenangan untuk perang Badar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Baik, terima kasih Karyo untuk sharingnya buat kita semua di sini. Jazakallahu khairan katsiran, juga teman-teman semua yang telah berbagi refleksi dan juga menanyakan. Oke. Dari Kak Yukiko mungkin nanti bisa disampaikan Kak pertanyaannya itu, ataupun nanti bisa kontak saya ataupun Kak Siti ya untuk pertanyaan. Nanti insya Allah akan disampaikan jawabannya dari Karyo. Tuh. Baik. Terima kasih banyak semuanya yang telah hadir. Baik, saya tutup dengan akhir majelis ya, dari majelis. Innakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk hadirannya.